Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto H-1 menjelang laga penting lainnya menghadapi Bayangkara FC, yang mana Bojan Hodak mengatakan ini laga sulit lainnya gitu ya. Karena ya kita tahu katanya Bayangkara FC memiliki jumlah kegolan yang sedikit di musim ini, termasuk pertahanan yang terbaik juga gitu ya, selain Persib Bandung tentu saja. Dan juga ada beberapa catatan lainnya sebelum menghadapi laga besok. Nah, nanti akan kita coba bahas teman-teman apa yang dikatakan Bojan Hodak dan persiapan apa yang akan dilakukan oleh tim Persib menghadapi Bayangkara FC. Namun sebelumnya ini juga sedang viral lagi teman-teman di media sosial. H-1 ini lebih banyak kabar yang di luar lapangan hijau gitu ya. Di antaranya ini sedang rame Asnawi Mangku Alam, katanya memang belak-belakan ingin ke Persib Bandung namun terhalang oleh klubnya yaitu Port FC. Nah, bagaimana ceritanya? Memang hari ini ada satu podcast gitu ya di YouTube, katanya podcastnya milik Greg Nwokolo katanya. Nah, di situ wawancara dengan Asnawi Mangku Alam. Jadi Asnawi menyatakan bahwa sebetulnya dia nyaris bergabung dengan Persib Bandung itu di awal musim 2024. Jadi musim kemarin lah gitu ya, musim kemarin sebelum back to back juara. Jadi Asnawi mengungkapkan bahwa di antara bulan Juni atau Juli katanya ditawarin. Jadi ketika ya sebelum mulai musim kemarin gitu ya. Jadi Asnawi ditawarin Persib namun terhalang oleh Port FC. Jadi tidak dikasih izin teman-teman. Nah, ini ada kronologinya, kita coba cari benang birunya teman-teman. Jadi gini, Asnawi kan gabung dengan Port FC itu bulan Januari 2024 gitu ya, 2024. Nah, 2024 ini ya Asnawi kan mungkin baru setengah musim gitu ya, sampai dengan bulan Juni atau Juli. Nah, ini juga Asnawi itu bergabung dengan Port FC itu di putaran kedua. Pada saat itu di bursa transfer putaran 2 sama dengan Liga Indonesia, yang mana bulan Januari itu pembukaan periode putaran kedua lah untuk ininya ya, bursa transfernya. Nah, ketika baru bermain beberapa bulan ya sudah ditawar Persib gitu ya di bulan Juni dan Juli, katanya ya otomatis tidak dikasih oleh Port FC karena mengingat Asnawi ini pemain yang penting, katanya pemain yang mungkin membawa perubahan juga untuk Port FC, sehingga ya langsung diperpanjang waktu itu untuk kontrak Asnawi di Port FC ini menjadi 4 tahun. Dan ini salah satu pemain asing, jadi Asnawi ini menjadi salah satu pemain asing yang di Liga Thailand ini menjadi sejarah juga gitu ya, di kontrak jangka panjang teman-teman. Makanya ya waktu itu nolak gitu ya, Asnawi nggak bisa ke Persib, bukan nggak mau, karena tidak dikasih izin oleh Port FC. Nah, tidak kalah antusias lagi ketika mulai musim 2024-2025 ya Bojan Hodak sempat nawarin lagi katanya Asnawi di bulan November teman-teman. Jadi bulan November ini adalah ketika ACL 2 gitu ya, Persib menghadapi Port FC di GBLA, di Bandung lah gitu ya, di Bandung. Nah, ini Bojan menawarin katanya waktu itu ke Asnawi, bilang ya dengan bercanda, mau nggak kapan gabung dengan Persib Bandung katanya. Dan itu memang sudah dikonfirmasi ya. Bojan Hodak mengatakan bahwa saya sempat ngobrol katanya dengan Asnawi karena dia salah satu pemain muda saya ketika saya menangani PSM Makassar. Jadi ya potensinya bagus, katanya kualitasnya juga bagus. Namun sayang Port FC membayar dia dengan harga yang layak. Jadi ya ini masalah uang saja sebetulnya
katanya. Jadi ya sudah, ya Persib nggak bisa ngapa-ngapain lah, karena waktu itu juga sebelum back to back juara ini ya kita kan masalah finansial mah masih belum begitu oke gitu ya teman-teman. Tapi begitu back to back dan sekarang bagus di ACL, wah masalah finansial mah saha do nggak mau gitu ya gabung di Persib Bandung. Nah ini sedikit cerita teman-teman bahwa ya Persib Bandung itu mulai dari musim kemarin sudah berburu pemain-pemain berlabel tim nasional Indonesia. Nah tidak dapat Asnawi ya sekarang lah mungkin di putaran kedua besok ya pemain-pemain timnas Indonesia siap-siap aja Persib calling gitu ya, bukan timnas calling tapi Persib calling. Nah ini yang jika memang benar terjadi, wah ini luar biasa teman-teman, efeknya bahwa Persib ini menjalankan roda bisnis di klubnya ini luar biasa bagus gitu ya, dan juga untuk prospek kedepannya ini sudah bisa ditakar lah gitu ya. Jadi finansial oke, kuat juga, lalu dari segi apa namanya itu kekompakan tim juga sudah mulai lebih meningkat lagi, dan juga market value Persib sekarang kan langsung naik katanya begitu menang terus di ACL 2, lalu juga ya dengan beberapa penampilan yang bagus lainnya ini meningkatkan nilai market value Persib Bandung sebagai sebuah klub di Asia gitu ya. Nah ini juga makanya pembelian pemain bukan hanya sekedar melihat skill tapi juga ada unsur bisnis di situ teman-teman. Jadi ya kita lihat di putaran kedua sudah dijanjikan Persib Bandung akan mendatangkan pemain, namun siapa yang akan didatangkan? Nah, clue-nya kan sudah banyak ya. Kalau apalagi kalau pemain timnas mah ada 3 nih yang disebut gitu ya. Ada Joy, ada Martin Pas, ada juga Ole gitu teman-teman. Kita lihat nanti siapa yang akhirnya bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Baik, selanjutnya ada sebelum ke pertanyaan kita bahas dulu kesiapan Persib Bandung gitu ya besok menghadapi Bayangkara. Jadi Bojan juga sudah mengatakan bahwa menghadapi Bayangkara ini salah satu tim yang kuat juga, tim yang bagus dalam pertahanan walaupun mereka jarang, agak kesusahan mencetak gol, namun ya tetap saja ini tim yang berbahaya gitu ya. Dari head to head juga sepanjang kompetisi atau kita ambil beberapa laga lah atau 5 laga terakhir ini tidak mendominasi teman-teman. Jadi dari 5 laga saja Persib menang 2 kali ya, draw sekali gitu ya, dan juga Bayangkara juga menang 2 kali. Jadi memang Persib menang 2 kali, Bayangkara menang sekali, draw 2 kali. Jadi memang tidak terlalu bagus ketika menghadapi Bayangkara untuk statistiknya, walaupun lebih banyak Persib meraih kemenangan tentu, tapi ya tipis-tipis lah. Makanya besok kemungkinan ya ada sedikit perubahan karena beberapa pemain juga tidak bisa turun. Ada Putros yang terkena akumulasi kartu kuning, ada juga Maklok yang katanya akhirnya kemungkinan tidak akan diturunkan karena cedera gitu ya. Dan ya mungkin inilah waktunya untuk pemain muda diturunkan. Apakah benar prediksi kita teman-teman yang mana besok Hamra atau Dewa akan bermain? Karena ya ini dia, Bojan selalu memainkan pemain-pemain yang memang dirumuskan keluar dari Persib. Nah biasanya dikasih kesempatan bermain atau diuji untuk terakhir kalinya gitu ya. Nah ini kita lihat besok Hamra, Rezaldi atau Dewa apakah akan dimainkan atau tidak. Nah kuncinya mah itu aja. Baik, itu sedikit sedikit informasi mengenai kesiapan tim Persib Bandung. Setelahnya baru kita bacakan beberapa pertanyaan. Sebetulnya bukan beberapa, banyak. Ini ada 10 pertanyaan ya. Oke, karena malam minggu ya kita gaskeun aja ya. Yang pertama, info tiket udah terjual berapa, Mang? Aduh, tiketnya saya belum update yang terbaru. 2 hari yang lalu ketika saya dapat early bird gitu ya, itu katanya 15 ribuan mah sudah ada katanya gitu ya. Untuk yang ya itu tadi kan kita juga bahas akan ada tamu undangan dan lain sebagainya. Jadi ya minimal 15.000 udah ada. Mungkin sekarang udah lebih dari 17.000 atau 20.000 mungkin atau gimana ya, nggak tahu. Tapi berpatokannya kita 2 hari yang lalu itu sudah adalah sekitar 15 ribuan mah gitu ya. Nah sekarang mungkin naik teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang Punten, di tiap tribun ada stewardnya atau tidak?
Ada gitu, ada biasanya ada dua steward gitu ya di tribun ini. Namun yang sayangnya kadang suka jalan-jalan gitu steward ini, entah jalan ke tribun yang lain atau bagaimana. Jadi kurang bisa ini juga ya, kurang bisa dikontrol juga. Kadang lihat steward ada jalan di lantai tribun gitu, tapi kadang dilihat lagi beberapa menit kemudian nggak ada. Jadi apakah pindah tribun atau memang pengawasannya itu jalan-jalan di sekitaran tribun saja. Nah ini ya intinya mah ada, tapi tidak selalu ada di satu tribun gitu ya. Jadi mungkin mereka keliling. Lalu juga selanjutnya Kang, di PVJ beli tiketnya dibuka di jam sabaraha wae? Bebas PVJ. Nah, kita coba tampilkanlah di sini ya. Ada, jadi PVJ ini sudah buka tiket itu dari kemarin, katanya kemarin lusa juga udah buka untuk tanggal 21 besok. Jadi jam 19.00 atau ya jam 7 malam gitu ya. Untuk PVJ sendiri membuka pintu bioskopnya dari mulai 18.45 sudah dibuka. Jadi mangga masih ada tiketnya tersedia gitu ya. Lalu selanjutnya Kang Ron, tiket Persib PSM baru dibuka semalam, kok sekarang langsung habis? Waduh, apa hente iya teh? Betulan teman-teman, tapi ya memang itulah kalau early bird gitu itu biasanya hanya terkumpul sedikit gitu ya untuk kotanya. Jadi masih yang dijual early bird kan hanya timur, selatan, dan utara, itu masing-masing hanya 500 kota saja, paling banyak 1000, itu pun kalau menghadapi tim yang besar. Tapi karena sekarang katanya ada beberapa tambahan tribun sehingga ya kita ambil yang rendahnya saja, masing-masing tribun hanya 500 atau paling banyak 1000 lah gitu ya. Jadi 3000 tiket ya cepet lah, itu 3000 tiket bobotoh sudah berapa gitu ya. Makanya kemarin waktu informasi 2 hari yang lalu sekitar 15.000 penonton mah ada katanya, ya berarti ya nanti akan ada lagi di harga normal gitu ya. Kalau memang early bird sudah habis ya itu mah diterima saja, karena memang antusiasmenya di akhir tahun banyak gitu ya yang ingin menonton Persib Bandung. Jadi ya ditunggu untuk harga normalnya saja, masih banyak kok teman-teman ya. Lalu selanjutnya Kang, jadwal 16 besar kapan? 2 leg 16 besar itu home away. Kita akan away dulu di tanggal 11 Februari dan laga kandang, laga home itu di 18 Februari 2026. Melawan mana belum tahu. Tanggal 30 Desember ini baru ada pengundiannya ya. Lalu selanjutnya, kapan Persib kerjasama dengan CFG dan Allianz? Wah, ini langsung menusuk gitu ya. Belum jelas, nanti kita update kalau memang ada update-nya. Lalu juga selanjutnya, Kang, Ari Pak Teddy masih di Persib? Udah enggak, Pak Teddy udah ada di perusahaan swasta yang lainnya, tapi masih berkecimpung di dunia sepak bola juga gitu ya, sepak bola wanita. Lalu juga nomor selanjutnya, Kang, kumaha Martin Pass jadi ke Persib? Martin Pass mungkin kalau sudah dealnya, negonya oke, kemungkinan jadi ya dipinjam ke Persib kalau memang oke gitu ya Kang Adi. Kita ada loh video bukan video, foto dikirimin, kita minjam ke Boboto, ke teman-teman Boboto nanti kita coba cantumin aja itu. Jadi Kang Adit itu betul katanya ke Doha, Qatar, ada undangan dari acara FIFA juga. Jadi yang diundang tuh ada Kang Adit gitu ya. Jadi dari beberapa manajemen dari klub Liga 1 itu diundang ke sana, termasuk pemain juga, ada makhluk juga di situ. Nah, termasuk Martin Pass juga katanya diundang ke acara FIFA katanya di Doha, Qatar. Nah, ini makanya memang ketemu atau enggak. Nah, ini ada foto dari Kang Adit ketika di Doha, Qatar katanya gitu ya. Nah, apakah memang benar ketemu? Karena ada DM yang masuk ke medsos tadi yang siang kita buka juga, itu katanya memang ngelihat Kang Adit gitu ya ketemu dengan Martin Paes. Nah, ini Martin Pass gitu ya. Nah, ini memang
ya kita lihat nanti kalau memang sudah deal biar gitu ya. Insya Allah lah kalau memang terbaik mah gitu ya. Jadi lalu selanjutnya Kang, emang nggak ada yang larang sesama bobotoh lain di saat mau nyalain flare biar orang tersebut nggak jadi nyalain? Oh, ini ketika di tribun mungkin ya maksudnya, yaitu agak sedikit gimana ya, kalau saya pribadi belum pernah damping bersebelah-sebelahan dengan yang nyalain flare. Jadi ketika kita nonton di stadion ya belum pernah dekatan dengan yang nyalain flare gitu ya masalahnya. Jadi ya gini juga teman-teman, ini juga di medsos memang rame gitu ya, ada yang negor malah ditegur balik, jadi balatna leuwih loba katanya daripada yang negor. Jadi memang apa ya, agak riskan juga karena ketika negor, kalau cara negornya salah ini juga menjadi keselamatan dirinya gitu ya teman-teman. Makanya mungkin harus lebih hati-hati ya, mau nggak mau kita hanya bisa menghimbau saja ya, kalau bisa memang berkesempatan menegur ya negor, tapi kebanyakan katanya lebih ketakut katanya mau negor karena ya balatna leuwih loba katanya ya ketimbang yang mau negor. Itu mungkin permasalahannya. Nah, steward juga di sini ya tidak ada pergerakan gitu ya. Lalu selanjutnya, nah kita sudah masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya. Oke, yang pertama ada dari bobotoh di Haur Kuningan, lalu ada dari Kang Dedeyana di Manonjaya Tasik, lalu juga ada dari Nafas Konveksi Leuwi Goong Garut, lalu ada Kang Deni Konon di Cihamplas Cililin, lalu juga ada Boboko di Jaktim, ada dari bobotoh di Cirebon Nyingcet, ada juga bobotoh di Pangadegan Sumedang, ada bobotoh di Ciamis, lalu juga di Sadawanggi Lemah Sugih, lalu juga di bobotoh Mekar Hurip Sukawening Garut, lalu Kang Aceng di Depok, bobotoh Cianjur, bobotoh Korsel, bobotoh Banyuwangi, bobotoh Purwakarta, bobotoh Cibaduyut, bobotoh Pondok Gede Bekasi, bobotoh Subang, lalu dari teman-teman Viking Ranjeng, lalu juga Viking Taiwan, Kang Acu Suryadi, Abah Inding Tegal Munding Garut, waduh, lalu juga bobotoh Ben Hill Jakarta, Teteh Dini Adang Sobari di Bogor, lalu siapa ini, Teh Jahra Himawari di Pasir Impun, lalu juga dari bobotoh Burujul Cipatujah Tasik, lalu juga bobotoh Katapang Kang Iren Ratulangi, lalu dari bobotoh Jambi, lalu juga ada Kang Iwan Hermawan, lalu juga ada Abah Hami di Cibuntu, ada bobotoh di Musi Banyu Asin, lalu bobotoh Pasuruan, dan terakhir dari Kang Udin di Pleret Cirebon gitu ya. Oh, ada juga bobotoh Kudus, lalu terakhir Kang Opik di Samarinda. Hatur nuhun bobotoh yang sudah gabung di kesempatan hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru gitu ya buat info terupdate Persib Bandung untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.